Awalnya sih ya aku kira ini anime-anime mid biasa kayak isekai yang cuma ngandelin MCOP dan harem. Tapi setelah aku baca sinopsisnya, ternyata ini berbeda, malah lebih mirip template cerita shonen. Halo semuanya, balik lagi di Kelinci Wibu. Kali ini aku mau membahas anime dengan judul Tongkat Sihir dan Pedang Wistoria, atau dalam bahasa Jepangnya Suesurugi no Wistoria. Digarap oleh salah satu autor yang menulis Danmachi, nyeritain seorang pemuda bernama Will Shepard yang punya janji dengan teman masa kecilnya Elvaria untuk bersama menjadi Magia Vendor, yaitu titel yang diberikan kepada penyihir terkuat di dunia tersebut. Masalahnya nih, Will sendiri bukanlah orang yang jago dalam sihir, bukan gak jago lagi malah. Dia sama sekali gak bisa sihir. Meski begitu, dirinya gak menyerah dan karena diberi kesempatan oleh ketua, ya mungkin gampangnya itu kepala sekolahnya kali ya. Dari Akademi Sihir Rigarden, dia pun mencoba cara lain untuk diakui dengan mendapatkan banyak kredit di bidang teori dan memburu monster di Dungeon. Plotnya emang klise sih, dan mungkin udah sering kita lihat di anime-anime lain, apalagi ini juga mirip salah satu judul shonen yaitu Black Clover. Tapi meski begitu, menurutku pembawaan ceritanya lumayan menyenangkan. Ini bukan cerita yang terlalu berat sampai ada masalah-masalah berlebihan yang nggak bisa diselesaikan, tapi bukan pula cerita yang terlalu ringan sampai nggak ada isinya. Sejauh ini, dari aku yang udah nonton 2 episode dari anime ini, aku suka gimana cara MC untuk bisa keluar dari permasalahan yang dialaminya. Dimana di episode 2, dirinya nggak serta-merta bisa mengalahkan si Edward ketika ditantang dalam duel dan masih memerlukan orang lain untuk bisa menang. Meski ya dia cuma butuh diambilin pedangnya doang sih sama si Colette. Karakter di sini juga menurutku balance sih, nggak cuma ada yang ngeselin aja, tapi ada karakter bijak dan realistis juga, layaknya guru-guru pada umumnya. Sejauh ini, karakter yang paling kusuka sih Pak Wagner. Mungkin memang dia cukup tegas ketika menghadapi Will, tapi dia gak meragukan Will dan menerima kekurangannya. Dia juga gak mendiskredit apa yang bisa Will lakukan dan mencoba mendukungnya sebisa mungkin. Karakter Pak Wagner ini entah kenapa ngingetin aku sama Weaver, yang udah jadi Lord Elmeloy 2 dari cerita Fate series. Apalagi chemistry-nya dengan Will itu mengingatkanku dengan chemistry-nya Weaver dengan salah satu muridnya juga, yaitu Flat Escardos. Oke, sekarang mari kita lanjut ngomongin yang lain, yaitu gimana animasinya. Menurutku sih ya animasinya bagus. Nggak cuma animasinya, malah background-nya bagus, gerakan karakternya bagus, gambarnya bagus, special effect-nya juga bagus, dan nggak berlebihan. Pokoknya kalau mau ngomongin animasi, menurutku ini adalah salah satu jualan utama dari anime ini. Mungkin ya untuk menutupi ceritanya yang terkesan biasa aja dan klise. BTW aku suka dengan ide episode 1 ketika Will ngelawan Evil Sentinel. Entah kenapa mulai dari vibe sampai koreografinya mirip sama ketika Bell lawan Minotaur. Ya nggak sama persis sih, tapi bagiku kayak ada trademark khusus dari autor dan Maji di sana. Apalagi Will juga dapat pakai senjata Evil Sentinel, sama kayak Bell yang juga gunain senjata Minotaur buat ngalahin. Ya meski Bell akhirnya ngalahin Minotaur pakai Fireball dan diledakin dari dalam sih. Selain dari adegan battle-nya yang bagus, banyak hal lainnya yang juga bagus, kayak gimana anime ini ngebuat pewarnaannya jadi lebih pudar ketika adegan flashback. Dan juga aku suka gimana anime ini menggambarkan ekspresi dari tiap karakternya. Ekspresinya menurutku dapat banget untuk menggambarkan emosi yang tengah dialami karakter-karakter di dalamnya. Seperti ketika Will yang sedang murung, Pak Edward yang emang orangnya temperamen, dan juga gimana cara mereka menggambarkan ketakutan Sion ketika bertemu dengan Evil Sentinel yang sepertinya kebal terhadap sihir. Mungkin dari segi ekspresi yang kurang kusuka itu ketika Pak Wagner dilihatin marah dan ada shading hitam yang kayak arsiran bayangan di mukanya. Untuk musiknya sendiri sih menurutku bagus ya, ala-ala musik fantasi pada umumnya. Tapi nggak bagus banget sampai bikin memorable waktu sekali denger, nggak kayak musiknya kayak Jura atau musiknya Made in Abyss. Openingnya sendiri lumayan sih, meski buatku masih ada yang lebih enak untuk musim ini openingnya dari anime lain. Mungkin satu hal yang menurutku kurang dari anime ini adalah sejauh aku nonton anime ini ya dari ceritanya yang biasa aja, dan lagi aku juga belum terlalu ngerti gimana sistem kekuatan sihir di anime ini bekerja. Entah ini akan jadi full fantasi tanpa ada sistem RPG atau malah memakai sistem RPG yang ada level, skill, dan lain-lain. Tapi kalau lihat dari Danmachi yang karya lain autornya, dan kalau lihat di episode 1, Will pernah bilang kalau Evil Sentinel punya level yang lebih tinggi dari Sion.
Aku nggak tahu di sini secara harfiah atau malah kiasan. Iya gitu aja sih mungkin impresi pertama dariku untuk anime ini. Kalian sendiri gimana? Apa suka atau malah skip karena animenya klise?